Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Mbak Harto. Dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 15 Agustus 2022. Selamat pagi Mbak Harto. Selamat pagi Mbak Irma. Apa kabar? Baik, hari ini saya sehat. Bagaimana dengan Mbak Irma? Puji Tuhan, saya juga sehat Mbak, terima kasih. Syukur, Tuhan memberkati kita. Amin. Loh, apakah ada orang kudus muda yang tidak bergelar santo Mbak? Ada, banyak, tidak hanya satu. Yaitu siapa? Anak-anak Bethlehem yang dibunuh oleh utusan dari Raja Herodes. Mereka itu tidak ada yang namanya santo. Tapi diperingati setiap tanggal 28 Desember. 3 hari setelah Yesus lahir. Ya, begitu. Apakah ada orang kudus muda yang tidak bergelar santo, Mbak? Banyak. Itu anak-anak kecil dari Bethlehem yang dibunuh oleh utusan Raja Herodes. Mereka itu bukan santo, bukan santa, tetapi diperingati setiap tanggal 28 Desember, 3 hari setelah Yesus lahir. Oh iya, saya baru ingat, Mbak. Lalu bagaimana dengan Santo Tarsisius ini sendiri? Nah, kalau Santo Tarsisius itu berkaitan erat dengan Ekaristi. Nah, sekarang saya tanya, Mbak Irma sebagai orang Katolik harus tahu tentang Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi itu ada 2 bagian. Apa itu? Liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi, Mbak. Pinter. Liturgi Sabda itu berisi bacaan-bacaan. Apa diantaranya? Jadi ada epistola, ada Injil, ada Mazmur, ada Perjanjian Lama. Ya. Nah, kemudian dalam Ekaristi, liturgi Ekaristi itu ada yang penting, terpenting apa itu? Doa syukur agung, Mbak. Bagus, doa syukur agung. Pada waktu doa syukur agung itu roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu kapan? Saat konsekrasi, Mbak. Saat konsekrasi, pintar. Ya, pada saat konsekrasi itu Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam roti dan anggur itu. Nah, peristiwa itu disebut dengan transubstansiasi ya. Nah, kemudian dari situlah cerita tentang Tarsisius. Nah, karena apa? Karena Tarsisius percaya betul bahwa hosti itu merupakan Yesus sendiri. Nah, ceritanya begini. Tarsisius itu waktu itu umur 10 tahun. Nah, pada waktu itu Gereja Katolik itu belum diperintah oleh Kaisar Konstantinus. Jadi orang-orang Kristen itu masih disiksa ya, dianiaya oleh orang-orang Roma. Nah, oleh karena itu, maka mereka kalau merayakan Ekaristi itu di katakomba. Katakomba itu apa, Mbak? Nah, katakomba itu apa? Katakomba itu seperti gua dan ada jalan masuk tapi sempitnya. Nah, di dalamnya itu semula itu untuk kuburan. Jadi kuburan orang-orang Kristen. Tapi kemudian ada tempat yang luas untuk merayakan Ekaristi. Nah, begitu. Itu katakomba ya. Nah, kemudian Tarsisius itu siapa? Tarsisius itu seorang misionar. Nah, misionar ya. Jadi misionar. Tapi kalau di Sintang, kalau Mbak Irma tanya, kamu tugasnya apa, Dek? Saya akolit. Jadi akolit itu menurut mereka itu sama dengan misdinar. Nah, misdinar itu istilah sekarang apa?
Putra altar, pinter. Jadi kalau zaman dulu pada waktu saya masih kecil itu misalnya ada tanya dari ibu ya. Ibu tanya, Har, besok ikut ibu ya. Kemana bu? Ke pasar. Oh enggak bisa bu, besok saya dinen. Oh dinen, loh kemarin kamu sudah ke gereja. Oh itu saya bisten. Nah dinen itu apa? Bisten. Bisten itu pada waktu saya masih kecil itu mengaku dosa. Kalau dinen itu menjadi putra altar. Maka dari din melayani menjadi dinar. Nah, seperti juga itu dari bahasa Belanda ya. Mes dinar dari dinen. Kemudian handel berdagang, para pedagang namanya handelaar. Nah. Kemudian pegawai negeri amtenar, pakai ini. Ya. Terus yang lucu lagi itu calo. Apa Mbah? Apa itu? Maklar. Oh iya. Jadi semua pakai ar gitu itu orang Belanda. Ya, kembali kepada Tarsisius ya. Ya. Nah, Tarsisius seorang misioner. Nah, oleh karena itu dia mau ikut misa kan untuk melayani misa. Dia masuk di itu pintu gerbang, bukan pintu gerbang, pintu masuk ke katakomba itu jalannya cuma sempit ini. Jadi kalau masuk itu merangkak, ya. Supaya tidak tahu orang-orang itu lihat dulu kanan kiri. Kalau sudah nggak ada orang, nah dia masuk. Nah ketika masuk ternyata di dalam sudah banyak orang, ada apa itu altar dan ada romo, ada para umat. Ya. Nah, setelah ikut misa, biasanya setelah misa sampai sekarang juga masih itu komuni ya. Komuni itu kan bisa dibawa pulang, bisa diantar oleh prodiakon kalau sekarang. Kalau dulu dibawa oleh romo sendiri atau oleh utusan dari romo, tapi namanya dulu belum ada prodiakon ya. Ya. Lalu dibawa ke tempat yang memerlukan, misalnya orang sakit atau orang yang ada di penjara. Nah kemudian romonya tanya, saudara-saudara, saya akan membawa hosti ini ke penjara-penjara. Bagaimana kalau saya yang bawa atau siapa yang bisa? Lalu dijawab, jangan Romo. Kalau Romo nanti yang membawa, nanti Romo ditangkap, nanti dibunuh, nanti nggak ada misa karena nggak punya Romo. Nah, sekarang siapa yang bisa? Lalu ada seorang tentara atau serdadu Romawi yang membelot, yang desersi, yang ikut menjadi Kristen. Saya Romo. Wah, nggak bisa. Kamu sudah dikenal oleh orang-orang Roma. Ya. Nanti kamu akan ditangkap dan sudah nggak jadi lagi. Ya. Bagaimana? Siapa lagi? Siapa yang kira-kira bisa? Terus Tarsisius berbisik-bisik kepada ibunya, Bu, boleh saya ikut? Itu saya yang mengantar. Oh sih, kalau kamu berani silahkan. Tarsisius kemudian maju. Romo, saya bisa Romo. Kamu masih kecil, bagaimana bisa membawa ini? Loh, justru masih kecil itu Romo. Saya tidak akan dicurigai. Wah, pinter kamu. Berani kamu? Berani. Kenapa harus takut? Baik, kamu tahu tempatnya yang akan menerima komuni itu tahu. Tahu Romo. Baik, kalau begitu kamu bawa dibungkus rapi ya. Sampai ketahuan. Dia keluar si tentaranya tadi itu mengikuti dari belakang, dari jauh. Nah, gitu. Nanti kalau ada apa-apa dia akan membela gitu. Kebetulan kok jalan menuju ke penjara itu kok lewat lapangan di mana di situ banyak anak-anak yang bermain. Dan itu teman-temannya Tarsisius. Seumur dia, ada yang umurnya belasan tahun, ada yang 10 tahun ya. Setelah sampai
di sana lewat lapangan tadi, Tarsius, yo ikut main dengan saya. Tidak, saya main tugas. Tugas apa? Kamu ayo bermain dengan saya. Nah, kamu bawa apa itu? Ayo, bawa apa? Ngaku saja. Enggak bisa itu disembunyikan kan. Ya. Terus teman-temannya tadi karena tidak diperbolehkan untuk melihat, marah. Ada yang memukul, ada yang melempari batu. Nah, kemudian dilempari batu-batu. Kemudian dia jatuh, lalu ditolong oleh tentara yang tadi, tentara yang mengikuti itu. Anak-anak bubar semua. Nah, kemudian cerita itu dari mana? Itu adalah tulisan dari Paus Darius, ya, yang ditulis berdasarkan puisi dalam bahasa Latin. Jadi sebetulnya itu suatu cerita untuk membuktikan bahwa ada orang atau anak yang namanya Tarsius. Mbah, menyambung cerita yang tadi ya Mbah. Tarsius sampai meninggal ya Mbah? Iya, sampai meninggal. Kemudian sudah meninggal, kemudian tidak ada ceritanya lagi. Ya. Orang itu hanya di tulisan dari Sri Paus. Ya. Kemudian dinyatakan sebagai orang kudus, ya tanpa ada kanonisasi, beatifikasi nggak ada, karena pada zaman itu, ya itu masih zaman tadi itu, ya. Sebelum atau ya pada abad ke-3, padahal Konsili Nisea ya, yang dihadiri oleh Konstantinus itu tahun 325. Nah, nanti dilihat di buku catatan tahun berapa, di situ Santo Raja Konstantinus hadir itu di situ. Nah, kemudian kita tahu hasilnya apa itu? Itu kredo panjang itu. Ya, aku percaya itu salah satu hasilnya. Jadi nanti bisa lihat di buku bagaimana. Mbak Erma harus banyak membaca supaya tahu. Sebab orang Katolik itu harus banyak membaca, banyak rekoleksi, banyak mendengar dari khotbah pastor, imam. Nah, itu sehingga semua tahu banyak ya. Sampai di situ ya, itu ceritanya seorang santo yang baru umur 10 tahun. Sangat muda sekali ya, Mbak. Ada juga Santa Maria Goretti umur 11 tahun. Ya. Tapi dia martir, dua-duanya martir. Ya. Nah, kemartiran dari Santo Tarsius itu mengingatkan kita pada Santo Stefanus. Matinya sama, yaitu dilempari batu. Nah, itulah, terima kasih. Itu sampai di situ dulu, Mbak Irma. Baik, Mbak Harto, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Tarsius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke, hari